Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين معاشر المسلمات الحاضرين والحاضرات al-musyahidin wal musyahidat, para pemirsa dimanapun sekarang Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Sungguh merupakan sebuah nikmat yang besar, anugerah dari Allah tabaraka wa ta'ala kepada kita semuanya, di mana Allah tabaraka wa ta'ala pada hari ini mengumpulkan kita di salah satu tempat terbaik di permukaan bumi. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairu biqa'il ardi masajiduha, sebaik-baik belahan bumi adalah masjid-masjidnya. Maka yang namanya masjid itu adalah tempat-tempat terbaik di permukaan bumi. Salah satunya adalah masjid yang sedang kita tempati sekarang ini. Khairu biqa'il ardi, sebaik-baik belahan bumi, Masjid Hamzah ibni Abdul Muttalib radhiyallahu anhu wa ardahu. Ketika Allah kumpulkan kita di masjid ini, kita membaca sebahagian ayat-ayat Allah untuk saling kita fahami, membaca sebahagian daripada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita pelajari, maka itu adalah kemuliaan yang sangat teramat besar. Di dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardhahu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Tidaklah berkumpul sekelompok orang, suatu kaum, sekelompok manusia di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah. Mereka membaca ayat-ayat Allah dan saling memahami sesama mereka, melainkan akan turun kepada mereka ketenangan dan ketentraman. Mereka akan diliputi oleh rahmat Allah dan mereka akan dikelilingi oleh malaikat-malaikat Allah. Dan Allah tabaraka wa ta'ala akan menyebut-nyebut mereka kepada para malaikat yang ada di sisinya. 4 kemuliaan-kemuliaan besar, diturunkannya ketenangan dan ketentraman hidup, diliputi oleh rahmat Allah, ditemani malaikat-malaikat Allah, dan nama-nama kita disebut-sebut oleh Allah, dibangga-banggakan kepada para malaikat. Bukankah ini kemuliaan-kemuliaan super? Andai kita mengetahui inilah dia kemuliaan yang akan kita dapatkan insya Allah kalau kita duduk ikhlas ingin mengharapkan ridho Allah di majlis kita sekarang ini. Di dalam hadis lain riwayat Imam Bukhari, Rasulullah SAW bersabda bahwa sesungguhnya Allah memiliki malaikat yang bertugas berkeliling di permukaan bumi. Inna lillahi malaikatun sayyarun. Allah memiliki malaikat-malaikat yang bertugas keliling, berjalan, mencari majlis-majlis ilmu, mencari halaqah-halaqah zikir. Apabila mereka menemukannya tanadau, mereka saling memanggil untuk sama-sama mendengarkan apa yang disampaikan di dalam majlis zikir dan majlis ilmu tersebut. Kemudian mereka akan menghadap Allah dan Allah bertanya kepada mereka, apa yang diinginkan oleh hamba-hambaku itu? Para malaikat bertanya, mereka menginginkan surgamu ya Allah, mereka menginginkan surga engkau ya Rabb. Allah akan bertanya kepada mereka dan Allah lebih tahu apa yang ada pada hambanya. Namun Allah bertanya, hal ra'auha, apakah mereka pernah melihat surga itu? Kata malaikat, tidak ya Rabb. Lalu Allah bertanya, fakaifa idza ra'auha, lalu bagaimana kalau mereka pernah melihat surga itu? Malaikat akan menjawab, mereka pasti akan lebih giat lagi, lebih rajin lagi mencari surga itu, mengejar surga tersebut. Lalu Allah tabaraka wa ta'ala bertanya, apa yang mereka takutkan? Para malaikat menjawab, mereka takut neraka engkau ya Rabb. Allah bertanya, fahal ra'auha, apakah mereka pernah melihat nerakaku? Para malaikat menjawab, tidak wahai Rabb. Lalu Allah bertanya, fakaifa idza ra'auha, lalu bagaimana kalau mereka pernah melihat nerakaku itu? Malaikat menjawab, mereka pasti akan lebih kencang lagi larinya menghindar dari neraka itu. Kata Allah, kalau begitu saksikanlah oleh kalian wahai malaikat, kalau begitu saksikanlah bahwa aku ampuni mereka, aku akan ampuni mereka. Allah mempersaksikan para malaikat bahwa Allah menurunkan ampunan di majlis-majlis ilmu, di majlis-majlis agama, di majlis-majlis yang mengingatkan Allah, mengingatkan akan ayat-ayat Allah, mengingatkan akan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau begitu saksikanlah oleh kalian wahai para malaikat, anni ghafartu lahum, bahwa aku ampuni mereka. Para malaikat berkata, inna fihim rajulan ja'a li hajah, wahai Rabb, di antara mereka ada orang yang datang bukan karena majelis ilmu, tapi karena ada sebuah hajat. Bukan karena majelis ilmu datangnya, ada hajat
membuat dia duduk di majelis itu. Maksudnya bukan ilmu, maksudnya bukan beribadah, maksudnya bukan berzikir kepada Allah dan mengingat ayat-ayat Allah, tapi ada sebuah hajat duniawi sehingga dia duduk di majelis itu. Allah menjawab, inna haula'i qaumun la yashqa bihim jalis. Mereka adalah kaum siapa yang duduk bersamanya tidak akan pernah celaka. Inilah hadis yang sahih, dan di dalam hadis-hadis yang sahih ini yang sedang kita amalkan, ini yang sedang kita kerjakan. Fayalaha min ni'mah, alangkah besarnya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita tahu ini hari di mana manusia menambah jumlah maksiatnya, namun kita insya Allah berikan taufik justru untuk menambah ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hari ini volume maksiat secara kuantitas dan kualitas bertambah, sebagaimana yang kita ketahui bersama, dan itu bukan rahasia umum, bukan rahasia lagi, tapi sudah menjadi pengetahuan umum. Pada hari-hari liburan seperti ini, maksiat secara kuantiti dan kualiti bertambah. Tapi alhamdulillah Allah jaga kita dari orang-orang yang menambah maksiatnya kepada Allah di hari-hari libur mereka, justru memanfaatkan hari libur itu untuk taat dan patuh kepada Rabbuna, pencipta langit dan bumi, tabaraka wa ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah. Semoga Allah istiqamahkan kita dan Allah wafatkan kita di atas istiqamah tersebut, dan semoga Allah tabaraka wa ta'ala benar-benar memberikan kepada kita fadail, kemuliaan-kemuliaan, keutamaan-keutamaan, duduk di majlis-majlis yang mengingatkan kita kepada Allah, mengingatkan kita kepada ayat-ayat Allah, mengingatkan kita kepada agama Allah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Banyak ayat di dalam Al-Qur'an yang bercerita kepada kita, mengkisahkan kepada kita tentang ayah kita Adam alaihi salam. Karena semua manusia adalah anak dari Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Dalam ayat yang tadi kita bacakan, semua apa yang kita katakan tentang semua manusia adalah anak cucu Adam ada dalam ayat yang kita bacakan tadi. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Alladzi khalaqakum min nafsin wahidah, ya ayyuhalladzina amanu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum. Naam. Ya hai orang-orang, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Di awal surat An-Nisa ya ayyuhan nasu taqu rabbakum, wahai sekalian manusia bertakwalah kepada Rabb kalian, alladzi khalaqakum min nafsin wahidah, yang menciptakan kalian semuanya hanya dari satu orang awalnya. Siapa yang satu orang itu? Adam alaihi salam, Nabi Adam alaihi salam. Wa khalaqa minha zaujaha, dari yang satu ini Allah ciptakan pasangannya. Dari Nabi Adam Allah ciptakan Hawa. Wa batha minhuma, dari keduanya Allah kembang biakkan rijalan katsiran wa nisaa, lelaki yang sangat banyak, wanita yang sangat banyak, dari keduanya. Maka semua kita ini anak cucu Nabi Adam alaihi salam, dan ini adalah kebenaran yang tidak ada lagi keraguan di dalamnya.
Barang siapa yang meragukannya, diragukan keimanannya kepada Al-Quran. Dan barang siapa yang mengingkarinya, bisa terjerumus ke dalam kufur kepada Al-Quran. Mengingkari bahwa manusia tercipta dari Nabi Adam. Dan itu pernah beredar di dunia ini, dan semacam dipaksakan kepada manusia di permukaan bumi ini, bahwa manusia bukan tercipta dari Nabi Adam, tapi hasil evolusi. Akan tetapi walillahil hamd, goyah iman kita tidak goyah karena kita memiliki Al-Quran. Adapun mereka yang tidak beriman dengan Al-Quran, mencari dan berdusta, dan hasil dusta itu mereka tebarkan di seluruh permukaan bumi. Bahkan mereka memberikan, sayang sebelah kanan, nah coba di sebelah, sayang sebelah kanan ini, dan jangan melintas. Halo, ya, enak situ, sebelah kanan situ, jangan melintas ya. Ustadz terganggu, bukannya jamaah tidak terganggu, Ustadz yang terganggu. Barakallahu fiik. Mereka berdusta dan memberikan hadiah penghargaan ilmiah internasional kepada yang berhasil berdusta bahwa manusia bukan tercipta dari Nabi Adam. Tapi alhamdulillah semua itu terungkap. Dan jauh sebelum semua itu terungkap sebagai dusta, kita sudah tahu itu dusta. Kita punya Al-Quran, kita punya panduan yang kita miliki. Al-Quran yang Allah turunkan, la ya'tihil batil, tidak akan pernah didatangi oleh kebatilan. Semua yang ada di dalamnya hak, kebenaran 100%. Sehingga apapun yang bertabrakan dengan Al-Quran kita katakan batil. Bertabrakan dengan Al-Quran kita katakan batil. Bertabrakan dengan Al-Quran kita katakan batil. Termasuk salah satunya adalah ketika mereka tebarkan di permukaan bumi bahwa manusia ini bukanlah keturunan Nabi Adam. Tapi sekarang terbongkar kedustaan tersebut. Allahumma lakal hamd. Dan demikian seluruh kedustaan akan terbongkar. Kalau tidak terbongkar di dunia, akan terbongkar di akhirat. Namun umat Islam memiliki panduan yang jelas, panduan yang tidak mungkin salah karena datang dari Allah yang maha tahu segala-galanya. Wala ya'tunaka bimathalin illa ji'naka bil haqq wa ahsana tafsira, dalam surah Al-Furqan. Mereka tidak pernah mendatangkan sebuah kebatilan kepadamu, perumpamaan yang batil, melainkan kami akan datangkan kepadamu perumpamaan yang benar, dan yang lebih jelas keterangannya kami akan sampaikan kepadamu wahai Rasul. Ini dari Al-Quran, membantah seluruh yang batil dari zaman Nabi Muhammad SAW sampai dunia kiamat. Apapun yang batil dibantah oleh Al-Quran. Sampai batil yang belum terjadi sudah dibantah oleh Al-Quran. Itu Allah berfirman di dalam Al-Quran seperti itu. Mereka tidak mendatangkan suatu yang batil, melainkan kami telah datangkan yang benar dan tafsiran yang paling benar dan paling baik di dalam Al-Quran. Sehingga orang yang benar-benar membaca Al-Quran, mentadabburi Al-Quran dan beriman dengan Al-Quran, dia bisa memilah, oh ini bagus, ini tidak, oh ini benar, ini tidak, ini benar, ini tidak. Walillahil hamd. Walau mereka tidak tahu rumusnya untuk membuktikan ini batil, namun yang mereka tahu bertabrakan dengan Al-Quran. Maka semua kita adalah anak cucu Adam yang Allah kembang biakkan sehingga menjadi lelaki yang sangat banyak dan wanita yang sangat banyak. Namun kemudian lelaki yang banyak dan wanita yang banyak itu semuanya pun dimatikan oleh Allah. Yang tersisa hanya yang di atas kapal Nabi Nuh. Faham maksudnya? Semua manusia yang ada di permukaan bumi hari itu tewas, mati. Yang sudah sempat banyak mati. Yang hidup tinggal yang ada di atas kapal Nabi Nuh. Sebagian para ulama mengatakan jumlahnya 40,
Sebagian para ulama mengatakan jumlahnya hanya 18 orang. Dari yang ada di atas kapal, Allah hidupkan lagi berkembang biak luar biasa banyak, yang sekarang ini kata orang Pak. Kenapa kata orang? Karena kita tidak bisa membuktikan benar atau tidak benarnya. Penduduk bumi sekarang 5 miliar sekarang ini. Yang 5 miliar ini dan yang sebelumnya kalau dilihat garis keturunan mereka itu akan bertemu di orang-orang yang beriman yang ada di atas kapal Nabi Nuh. Jadi nasab kita tidak bertemu langsung dengan Nabi Adam. Nasab kita bertemu terlebih dahulu kepada orang-orang yang beriman yang Allah selamatkan bersama Nabi Nuh. Oleh karena itu di dalam Al-Quran Allah berfirman, dzurriyyata man hamalna ma'a Nuh, wahai anak-anak keturunan orang-orang yang beriman yang kami bawa di atas kapal Nabi Nuh. Maksudnya semua manusia. Kadang dipanggil, dan itu yang paling banyak, ya Bani Adam, wahai anak cucu Adam, dan itu juga benar. Dan ada ayat yang memanggil wahai keturunan orang-orang yang ada di atas kapal Nabi Nuh. Karena semua kita pasti berkumpul nasab kita di titik yang ada di atas kapal Nabi Nuh tersebut. Baru kemudian yang di atas kapal bergerak sampai kepada Nabi Adam alaihi salam. Di akhirat kita akan bertemu dengan Nabi Adam. Pasti itu. Kita akan bertemu dengan ayah kita. Allah akan beritahu kepada kita siapa ayah kita, siapa ayah dari ayah kita, siapa ayahnya, sampai Nabi Adam alaihissalam. Bagaimana cara Allah memberitahu? Serahkan kepada Allah. Jangan kita pikirkan. Meledak kepala kita nanti tidak bisa terpikir. Karena kita sudah bicara tentang ilmu Allah. Kalau sudah bicara ilmu Allah, jangan pakai rumus manusia. Ini kesalahan yang paling besar sekarang terjadi di permukaan bumi ini. Dia bicara tentang Allah, rumus yang dia pakai rumus manusia. Anda sudah bicara tentang Robnya manusia, jangan pakai rumus manusia. Sehingga ketika pakai rumus manusia, akhirnya apa yang terjadi? Mengingkari ayat-ayat Allah. Mereka katakan nggak mungkin Allah itu marah. Kenapa? Karena Allah maha mulia. Kalau Allah maha mulia, berarti sifat-sifat tercela tidak dimiliki oleh Allah. Sementara sifat marah itu sifat tercela. Lihatlah orang-orang yang marah itu di tengah-tengah kita, orang yang marah itu sifat yang tidak baik. Manusia yang marah itu sifatnya nggak baik, sehingga Allah mustahil punya sifat yang tidak baik. Kalau orang yang tidak faham dan tidak mengerti, iya juga ya, Allah kan maha sempurna, maha indah, nama-namanya Allah itu tidak punya kesalahan. Dan kalau marah, sehingga ayat-ayat Allah yang berbicara di dalam Al-Quran, Allah marah, Allah murka, semuanya hanyut. Akhi fiddin, Allah sudah berbicara Allah marah. Ketika Allah bicara Allah marah, marahnya Allah, bukan marahnya manusia. Faham maksudnya? Anda tadi bicara marah itu sifat tercela, Anda bicara rumus manusia. Sekarang sudah bicara tentang Allah, jangan lagi pakai rumus manusia. Fahami bahwa Allah berfirman di dalam Al-Quran, ghadiballahu alaihim, Allah marah kepada mereka, marah yang terpuji. Karena itu sifat Allah, dan semua sifat Allah terpuji. Jadi bicara rumus manusia, bicara tentang Allah, jangan bicara rumus manusia, tidak terfikirkan oleh kita. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah di atas arsy beristiwa. Jangan pakai rumus manusia, serahkan kepada Allah. Allah maha tahu, Allah maha bisa, Allah maha sempurna segala-galanya. Kalau pakai rumus manusia sesat. Imani seperti yang Allah katakan,
imani seperti yang Allah inginkan. Kembali kepada yang tadi, Allah akan beritahu kita siapa ayah kita. Kalau ayah kita insya Allah mayoritas kita tahu kan, kakek kita mayoritas kita tahu. Tapi siapa di atas kakek kita mungkin sudah tidak tahu lagi. Bahkan namanya pun kita kadang tidak tahu. Karena orang Indonesia terutama orang yang paling tidak memelihara nama nasab. Dan orang Arab itu kelebihan besar mereka. Dan sejauh yang pernah kita ketahui di Indonesia yang tercinta ini, yang paling memelihara nama-nama nasab itu orang Sumatera Utara. Saya pernah bertemu dengan salah seorang Nasution di Jakarta. Dia mengatakan, Ustadz, saya Nasution generasi ke-22. Dan saya punya siapa ayah saya namanya, yang Nasution ayah saya, siapa kakeknya, sampai 22 ke atas. Sampai 21 ke atas, maaf. Dia yang ke-22. Kalau masing-masing generasi itu 50 kali 22 berarti ini sudah 1100 tahun terpelihara. Anak saya generasi Nasution generasi yang ke-23. 1000 tahun luar biasa, walillahilham terpelihara nasab mereka. Nasab Nabi Muhammad terpelihara sampai Nabi Ibrahim alaihissalam. Ala kulli hal, ya, semua kita akan bertemu dengan ayah kita Adam alaihissalam. Dan kata Nabi SAW ketika bertemu dengan Nabi Adam di akhirat kelak, manusia akan berkata, ya Adam, anta abul bashar. Wahai Nabi Adam, engkau adalah ayahnya seluruh manusia. Ala tara ma nahnu fi? Tidakkah engkau melihat wahai ayah kami Adam apa yang sedang kita alami sekarang di padang mahsyar ini? Maka syafi'na, berikan syafaat engkau kepada kami wahai Nabi Adam. Jadi akan ada pertemuan insyaallah taala. Dan itu pertemuan yang pasti. Kaum muslimin dan muslimat, di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah Allah bercerita tentang Nabi Adam. Panjang ayatnya, namun kita ambil ayat yang ke-35 saja, di mana Allah tabaraka wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 35, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asyajarata fatakuna minadh dhalimin. Yang artinya, kami katakan kepada Adam, ya Adam, wahai Adam, uskun anta wa zawjukal jannah, tinggallah engkau dan pasanganmu, tinggallah engkau dan istrimu di surga. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma, dan makanlah dari surga itu makanan yang lezat dan mewah apapun yang kalian mau. Wala taqraba hadhihi syajarah, namun jangan dekat-dekati pohon ini. Kalimat jangan dekati itu lebih dahsyat daripada kalimat jangan makan buahnya. Karena kalau dilarang makan buahnya, mendekatinya boleh. Kalau dilarang mendekatinya, apalagi makan buahnya. Dan ini yang di dalam agama kita sebuah kaidah besar dalam ilmu usul fiqih disebut saddud dzara'i', menutup pintu-pintu menuju keburukan. Sehingga pintu menuju keburukan harus ditutup dulu sebelum keburukan itu terjadi. Keburukannya adalah memakan buah, tapi pintunya mendekati. Sama dengan firman Allah, wala taqrabuz zina, jangan dekati zina. Dosa besarnya adalah berzina, namun harus ditutup jalan menuju zina itu, sehingga mendekat saja nggak boleh. Hal-hal yang bisa mendekatkan kita ke zina
diharamkan Allah tabaraka wa taala, dan yang paling kecil dari mendekatkan ke zina itu, dan tidak ada yang lebih kecil daripada itu, adalah mata yang tak tertundukkan dari kemaksiatan. Itu yang terkecil dari pintu yang akan mengantarkan manusia ke zina. Dari situ sudah Allah larang. Bukankah Allah mengharamkan dan melarang kita untuk melihat aurat yang tidak halal untuk kita lihat? Itu sudah mendekati zina, pintu pertamanya. Maka hal yang sama Allah katakan kepada Nabi Adam alaihissalam, wala taqraba hadhihi syajarah, jangan dekat-dekat kepada pohon ini, fatakuna minadh dhalimin, niscaya engkau akan menjadi orang yang zalim, berbuat maksiat. Orang yang berbuat maksiat adalah orang zalim, zalim kepada dirinya sendiri. Kenapa dikatakan zalim kepada dirinya? Karena maksiat itu akan mendatangkan bencana untuk dirinya, mendatangkan azab untuk dirinya. Kalau mendatangkan azab untuk diri sendiri, apa itu bukan zalim namanya? Zalim. Maka orang yang berbuat maksiat dalam agama kita adalah man zalama nafsah, orang yang menzalimi dirinya sendiri. Maka jangan jadi orang yang menzalimi diri sendiri. Kalau terlanjur, segera minta ampun kepada Allah dan bertaubat, sebagaimana ada di dalam beberapa ayat di dalam Al-Quran. Namun bukan itu bahasan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Kesempatan kita yang berbahagia ini adalah firman Allah tabaraka wa ta'ala, ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah, tinggallah engkau wahai Adam dan istrimu, pasanganmu, tinggallah di surga. Para ulama berbeda pendapat. Surga yang ditempati Nabi Adam ini, itu surga yang dijanjikan Allah kepada manusia, atau ada surga lain yang bukan surga itu? Apakah dia adalah surga yang akan dimasuki oleh ashabul jannah, penduduk-penduduk surga nanti di akhirat, atau dia surga yang bukan surga itu? Pendapat yang paling kuat, dia ada khilaf, ada perbedaan pendapat, namun pendapat yang paling kuat, dia adalah surga itu. Karena surga itu telah Allah ciptakan juga sebelumnya, sebelum menciptakan Nabi Adam alaihissalam. Bukankah yang pertama kali membuka pintu surga itu Nabi Muhammad SAW? Jawabannya iya. Yang pertama kali minta dibukakan pintu itu kepada malaikat, sehingga malaikat membukanya Nabi Adam. Namun nanti di akhirat, bukan sekarang, bukan di masa Nabi Adam. Lalu pertanyaannya adalah, bukankah Allah tabaraka wa ta'ala menerangkan kepada kita melalui Nabi Muhammad SAW bahwa surga itu kenikmatan di dalamnya tak terlihat oleh mata, tak terdengar oleh telinga, dan tak terbayang oleh hati? Jawaban para ulama bahwa hari demi hari surga itu bertambah kenikmatannya, bertambah kenikmatannya, bertambah kenikmatannya, sampai nanti dimasuki oleh penduduk surga. Maka ketika penduduk surga masuk nanti, tak pernah terlihat oleh mata. Faham yang saya maksud? Yang terlihat oleh Nabi Adam ketika di surga, yang nanti terjadi ketika manusia masuk di dalamnya, semoga kita salah seorang di antara mereka, berbeda jauh. Karena Allah terus melakukan penambahan nikmat di dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan salah satu di antaranya bisa kita bacakan hadisnya pada kesempatan yang berbahagia ini, bahwa kenikmatan di surga bertambah terus, kenikmatan di surga bertambah terus. Jadi sehingga ketika dimasuki nanti oleh Nabi Muhammad SAW yang pertama, oleh orang-orang yang beriman dan beriman, mudah-mudahan kita di antaranya, itu memang seperti yang Allah katakan, tak pernah terlihat oleh mata, tak pernah bisa dibayangkan oleh pikiran, tak pernah terdengar oleh telinga. Ini jawaban para ulama pertama. Yang kedua, hukum umum selalu ada pengecualian. Tak pernah yang bisa membayangkan, dikecualikan. Nabi Muhammad pernah melihatnya, Nabi Adam pernah melihatnya alaihi wassalatu wassalam. Karena kaidah umum berlaku umum, itulah dia hukum umum. Namun ada pengecualian demi pengecualian. Kedua-duanya tidak bertabrakan. Intinya bahwa surga Allah memang tidak pernah kita lihat, tak pernah bisa kita bayangkan, dan tak pernah terdengar oleh kenikmatan yang seperti itu. Kata para sahabat Nabi SAW, suatu hari kami sholat bersama Nabi SAW, dan terlihat Rasul itu, apa namanya ini bahasa Indonesianya ini,
menggapai sesuatu dengan tangannya. Dalam bahasa kita menjangkau. Tapi enggak jadi. Sehingga para sahabat setelah sholat bertanya, ya Rasulullah, tadi kami lihat engkau menggapai sesuatu dengan tanganmu, ada apa ya Rasulullah SAW? Kata Rasulullah SAW, Rasul kita tercinta, Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita bahagia menjadi umatnya, bangga yang bukan sombong. Kata Nabi SAW, tadi diperlihatkan kepadaku surga. Diperlihatkan kepada Nabi SAW surga, dan aku melihat buah anggur di surga itu, sehingga aku ingin memetiknya, namun Allah larang, Allah halangi aku untuk memetiknya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sekiranya aku berhasil memetik satu tangkai ungkut gandum, anggur itu kan pakai apa namanya itu, pakai selompok gitu, itu namanya ungkut dalam bahasa Arab. Seandainya aku berhasil memetik satu ungkut itu, satu tangkai yang bulat itu, kalian akan memakan buah anggur itu sampai dunia berhenti. Selagi dunia ini masih terbentang, kalian akan makannya. Bagaimana membayangkannya coba? Coba bayangkan kalau bisa. Gak bisa. Kayak apa anggur yang seperti itu? Namun itulah yang ada di surga kelak. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Dan kita tahu Nabi Adam alaihissalam Allah takdirkan, dan takdir Allah penuh dengan hikmah dan jangan ditanya kenapa. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah jangan ditanya kenapa dia berbuat. Kalian wahai manusia yang akan ditanya kenapa kalian berbuat. Jangan nanya-nanya kenapa Allah lakukan itu, kenapa Allah takdirkan itu, kenapa Allah takdirkan Nabi Adam bersalah, kenapa Allah takdirkan Nabi Adam melanggar aturan yang ada di surga Allah tabaraka. Jangan bertanya. Allah tidak berhak ditanya oleh kita. Kalau ada Kapolri datang di tempat kita ini, lalu kita tanya-tanya kenapa Bapak ini, berhak nggak kita bertanya kepada itu, kepada Bapak Kapolri? Kenapa Bapak memutuskan bahwa si Anu harus ditangkap, si Anu harus ditangkap? Kenapa Bapak? Itu dianggap kurang ajar, betul tidak? Atau Bapak Gubernur datang ke tempat kita ini lalu kita protes, kenapa saya nggak cocok ini kayaknya, kenapa begini? Itu udah bahagian daripada kurang ajar rakyat kepada pemimpinnya. Kalau itu manusia dengan manusia, makhluk kepada makhluk, tahulah Anda bahwa betul-betul luar biasa manusia yang protes kepada takdir Allah subhanahu wa ta'ala. La yus'alu amma yaf'al. Allah tidak boleh ditanya kenapa dia berbuat, karena perbuatan Allah semuanya penuh dengan ilmu, dengan hikmah. Jadi Nabi Adam Allah takdirkan bersalah, dan akhirnya hukumannya adalah diturunkan ke permukaan bumi. Dalam beberapa ayat setelahnya, qul nahbitu minha, kami katakan kepada mereka turun kalian ke bumi. Baik. Berarti bumi ini bukan kampung halaman ayah kita. Berarti bumi yang kita pijak sekarang bukan kampung halaman ayah kita. Kalau bukan kampung halaman ayah kita, otomatis bukan kampung halaman kita. Toh kita dalam kampung halaman ngikut ayah, ngikut orang tua. Disinilah yang kita maksud, kampung halaman kita yang sesungguhnya adalah surga Allah, karena ayah kita berasal dari sana. Izinkan saya sedikit berbicara dan tidak ada maksud apapun. Ayah kita berasal dari sana, sehingga kampung kita adalah kampung ayah kita, bukan kampung ibu kita. Karena kita selalu dipanggil dengan anak cucu Adam, bukan anak cucu Hawa. Semoga faham yang apa saya maksud. Nah, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, kampung ayah kita adalah surga Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah yang ada di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ini. Masuklah engkau ke dalam surga, dan Allah pertama kali menempatkan Nabi Adam setelah diciptakan dan setelah ditundukkan para malaikat, disujudkan para malaikat dan iblis. Iblis tidak mau para malaikat semuanya sujud, diletakkan di surga Allah subhanahu wa ta'ala. Dan iblis hasad, iblis dendam, sehingga dia ingin mengeluarkan Nabi Adam dari surga itu.
Dan ternyata tidak hanya itu, dia tidak ingin anak cucu Adam masuk ke sana. Iblis berusaha mengeluarkan Nabi Adam dari surga dan berusaha anak cucu Adam jangan masuk surga. Intinya dia tidak suka Nabi Adam alaihissalam dan keturunannya kembali ke kampung halaman Nabi Adam alaihissalam, sebagaimana yang Allah firmankan di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 27. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, ya bani Adam, wahai bani Adam, kita berarti la yaftinannakumus syaitanu, jangan sampai syaitan berhasil memfitnah kalian, menggoda kalian, menyesatkan kalian, menyelewengkan kalian. Jangan sampai berhasil syaitan menggoda dan menyelewengkan kalian. Kama akhraja abawaikum minal jannah, sebagaimana dia dulu berhasil mengeluarkan ayah kalian Adam dari surga dan ibu kalian Hawa dari surga. Dua orang tua kalian, abawaikum, ayah dan ibu kalian dari surga. Ia berhasil dengan izin Allah, tentunya dengan takdir Allah. Iblis berhasil menggoda Nabi Adam sehingga dikeluarkan dari surga Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga diturunkan ke permukaan bumi. Jangan dia sampai berhasil menggoda kalian sehingga kalian tidak sampai ke surga itu. Kalian dikeluarkan oleh iblis dari surga itu sehingga tidak masuk ke dalam surga itu. Sehingga Nabi Adam ingin dikeluarkan, anak cucu Adam ingin jangan masuk. Intinya di luar apa? Di luar surga. Sehingga semua kita yang hidup di permukaan bumi ini hidup di negeri perantauan. Dan kita tahu istilah kampung halaman dan perantauan. Namun kebanyakan manusia hanya berpikir kampung halaman dan perantauan dunia. Faham maksudnya? Kampung halaman saya Solo, kampung halaman saya Bukit Tinggi, kampung halaman saya Makassar, kampung halaman saya apa lagi? Surabaya, kampung halaman. Itu kampung halaman dunia. Perantauan saya Pekanbaru, perantauan saya Aceh, perantauan dan semacamnya, itu perantauan dunia. Mayoritas orang ketika berbicara kampung halaman, dia bicara kampung halaman dunia dan perantauan dunia. Namun sebenarnya semua yang ada di dunia ini perantau. Oleh karena itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin. Kata Nabi SAW, kalau kamu di dunia, jadilah orang asing di dunia ini, atau jadilah orang yang sedang melintas jalan. Orang sedang melintas jalan saja di dunia ini. Artinya tidak menjadi orang-orang yang ingin menetap di permukaan bumi ini, sehingga tujuan hidupnya adalah untuk dunia, seolah-olah dia mau menetap di permukaan bumi ini untuk selama-lamanya. Di dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan, mali wad dunya, tidak ada antaraku dan dunia illa karajulin, kecuali bagi seorang lelaki istadalla tahta syajaratin thumma raha anha wa tarakaha, bagaikan seorang lelaki musafir yang istirahat sejenak di bawah sebatang pohon, lalu dia akan tinggalkan pohon itu dan melanjutkan safarnya. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi SAW menyuruh kita hidup di permukaan bumi ini hidupnya seorang apa? Seorang musafir. Kampung halaman kita adalah akhirat, surga Allah di akhir. Itu kampung halaman kita yang sesungguhnya. Karena ayah kita berasal dari surga dan ibu kita Hawa juga dari surga bersama ayah kita Adam. Namun mereka dikeluarkan untuk dikembalikan ke sana. Karena tidak ada keraguan sedikit pun di hati kita bahwa Nabi Adam alaihissalam akan kembali ke kampung halamannya. Namun anak cucu Adam terbagi dua. Ada yang kembali ke kampung halamannya, ada yang tidak kembali ke kampung halaman itu. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, maka jadikanlah dunia ini benar-benar kampung perantauan. Dunia ini kampung perantauan, bukan kampung halaman. Dunia ini ibaratkan jembatan yang akan mengantarkan kita kepada tujuan kita, negeri seberang. Bukankah sebuah jembatan mengantarkan kita dari satu daratan ke daratan berikutnya?
Dan kalau kita ingin sampai ke daratan berikutnya, kita harus melewati jembatan itu. Maka jembatan ini ibarat dunia, dan tempat yang dituju adalah akhirat. Siapakah orang yang berakal yang dia hidup untuk berada di atas jembatan itu? Namun orang yang berakal adalah orang yang menuju kampung halaman itu, menuju daratan seberang. Jembatan hanya sekedar sarana untuk harus lewat sana, untuk sampai ke kampung halaman yang ada di seberang. Oleh karena itu para ulama selalu mengatakan ad-dunya daruz zawal, kampung dunia ini negeri yang akan hilang dan sirna. Wal akhiratu darul qarar, dan akhir adalah negeri yang akan abadi selama-lamanya. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu mengatakan, kunu min abna'il akhirah, jadilah kalian anak-anaknya akhirat. Wala takunu min abna'id dunya, jangan kalian menjadi anak-anaknya dunia. Kalau ingin menjadi anak, jadilah anak akhirat. Anak yang selalu ingin ke akhirat, ya akhirat, akhirat. Itu maksudnya anak akhirat. Jangan menjadi anak-anak dunia yang inginnya dunia, 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 dunia. Manusia, kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, terbagi dua. Orang yang hidupnya tujuan utamanya akhirat, orang yang hidupnya tujuan utamanya dunia. Nabi SAW mengatakan, man kanatil akhiratu hammah, orang yang tujuan hidupnya adalah akhirat. Wa man kanatid dunya hammah, orang yang tujuan hidupnya adalah dunia. Berarti manusia terbagi dua. Manusia ingin mengejar akhirat, hidupnya untuk akhirat, dan manusia yang mengejar dunia, benar-benar hidupnya untuk dunia. Dan ini benar-benar nyata dalam kehidupan kita. Ada orang yang tidak mikir akhirat, bahkan tak percaya adanya akhirat, betul? Ada kaum muslimin yang sudah beriman dengan adanya akhirat, namun terpengaruh dengan pola hidup orang yang tidak beriman dengan akhirat. Dan Allah akan perlakukan dengan penuh keadilan. Sekiranya mereka lebih berat kepada iman, maka mereka beriman. Sekiranya mereka lebih berat kepada kekafiran, bisa saja digabungkan bersama orang-orang kafir. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Karena boleh jadi berpaling daripada akhirat dan tidak mau peduli dengan akhirat, masuk ke dalam dosa i'rad, berpaling dari agama Allah yang bisa menjerumuskan ke dalam dosa kufur yang membuat orang keluar dari agama Islam. Boleh jadi seperti itu. Hanya Allah yang bisa menilai. Namun perlu diingatkan bahwa berpaling dari agama, berpaling dari akhirat, berpaling dari tujuan hidup akhirat, sehingga semuanya tertuju untuk dunia, itu bisa membuat orang masuk ke dalam dosa kufur atau dosa syirik, sehingga di akhirat benar-benar menjadi penduduk neraka untuk selama-lamanya. Allah berfirman di dalam Al-Quran, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun, dalam surat Yunus. Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia, ini orang-orang yang hidupnya untuk dunia, walau dari orang yang merasa dirinya muslim, tapi Allah tahu tujuan hidupnya dunia, benar-benar dunia. Bukan hanya orang yang tidak percaya akhirat. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha, siapa yang benar-benar ingin di hatinya hanya dunia dan perhiasannya, nuwaffi ilaihim amalahum fiha wa hum fiha la yubkhasun, akan kami berikan kepada mereka apa yang mereka lakukan di dunia dan mereka tidak akan dirugikan sedikit pun. Ulaik, namun mereka itu laisa lahum fil akhirati illa nar, tak ada untuk mereka di akhirat kecuali hanya neraka saja. Wa habita ma sana'u, hapus seluruh amal mereka yang ada di dunia. Wa batilum ma kanu ya'malun, dan hancur seluruh yang pernah mereka amalkan dari amal-amal kebaikan. Kenapa? Karena salah dalam hati, mencintai dunia seperti mencintai orang kafir mencintai dunia. Berpaling dari akhirat, berpaling dari agama, dan tidak peduli kepada agama Allah subhanahu wa ta'ala, walau di KTP-nya muslim, walau di KTP-nya agama Islam. Islam atau tidak Islam, yang paling penting apakah Allah masih memandang kita Islam atau tidak, bukan apa yang ada di KTP kita.
Bukankah orang yang ada di zaman Nabi dia mengatakannya muslim dan Allah tahu dia penduduk kerak neraka paling bawah, bernama siapa? Munafikin. Di dunia menyatakan muslim, bahkan sholat bersama Nabi, puasa bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, berjihad bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, berinfak dan bersedekah bersama Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, dan Allah tahu dia penduduk neraka. Jadi status dunia jangan terkecoh dengan status dunia. Status itu harus kita pertahankan di sisi Allah. Yang paling penting Allah menilai kita muslim, bukan apa yang ada di dalam status kita. Semoga apa yang saya maksudkan tadi difahami, bahwa Islam yang sangat kita harapkan, Allah menilai kita Islam, Allah menilai kita muslim, bukan orang lain, bukan manusia. Kalau Allah menilai kita Islam, itulah penilaian yang bermanfaat. Kalau Allah masih menilai kita Islam, pasti ke surga, pasti. Kalau Allah yang menilai bahwa kita masih muslim, itu pasti ke surga. Karena seluruh orang Islam pasti ke surga, namun bukan Islam KTP, bukan Islam status duniawi. Kadang-kadang dengan KTP kita Islam, ini Islam pasti ke surga, ini belum tentu. Karena menurut dia Islam, Allah memandangnya bukan muslim. Karena Islam harus ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, yang harus dikerjakan, yang harus dilengkapkan. Manakala syaratnya itu tidak terpenuhi, boleh jadi Allah tabaraka wa ta'ala, na'udzubillah tsumma na'udzubillah, tidak lagi melihatnya sebagai seorang muslim dan tidak lagi menilai bahwa dia adalah sebagai seorang muslim. Ini hati-hati ma'asyarul muslimin, berbahaya. Kita terpengaruh hanya dengan status yang ada di status kita sekarang. Yang paling penting bermuamalah dengan Allah, menjadi seorang muslim. Itu yang paling penting. Kita lanjutkan. Allah mengatakan dalam Al-Quran surat Al-A'raf tadi ayat 27, jangan sampai syaitan berhasil menipu kalian sehingga kalian tidak masuk ke dalam surga. Itulah kampung halaman kalian. Ayah kalian berasal dari surga dan iblis berhasil membuat dia terusir dari surga, masuk ke dunia ini. Oleh karena itu, kepada siapapun yang ingin hidup di dunia nikmat, saya katakan Nabi Adam diturunkan ke permukaan bumi karena mendapat hukuman, bukan untuk mencari kenikmatan. Nabi Adam Allah turunkan ke permukaan bumi sebagai hukuman loh Pak. Maka jangan pernah betah di permukaan bumi dan benar-benar ingin mencari kedamaian di permukaan bumi untuk di permukaan bumi. Bumi ini tak akan pernah selamanya hebat dan damai, selamanya tentram dan nyaman, nggak akan pernah. Karena negeri ini memang Allah ciptakan negeri hukuman. Semoga difahami apa yang saya maksud. Oleh karena itu kedamaian abadi tak akan pernah ada di bumi ini. Kebahagiaan abadi tak akan pernah ada di permukaan bumi ini. Ketentraman abadi tidak akan pernah ada di permukaan bumi ini. Hanya ada di kampung halaman kita di surga Allah subhanahu wa ta'ala. Kampung halaman kita yang sesungguhnya, kampung halaman kita yang abadi, yang ingin kita tuju. Dan kita mengajak diri kita untuk menuju, mengarah kepada surga itu. Kita mengajak keluarga kita untuk menuju itu. Kalau diri kita dan keluarga sudah kita ajak, baru kita mulai sedikit demi sedikit mengajak orang lain. Sebanyak yang kita bisa, sekuat yang kita mampu, sebanyak yang Allah mudahkan untuk kita. Tapi syaratnya supaya tidak tercela mengajak orang lain menuju jalan surga, dirimu dan keluargamu lebih dahulu berjalan di atas jalan itu. Mengajak orang ke surga namun dia tidak berjalan di atas jalan ke surga itu, mendapatkan murka Allah yang sangat besar. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman di awal-awal surat As-Saff, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Hai orang-orang yang beriman, kenapa kalian ucapkan kata-kata yang kalian tidak amalkan? Akan besar murka Allah apabila kalian mengucapkan kata yang kalian tidak amalkan. Ini tercela manakala mengajak orang lain ke jalan surga sementara dia tidak menempuh jalan surga. Kenapa? Karena Allah tabaraka wa ta'ala menyuruh kita untuk menempuh jalan surga itu dimulai dari diri sendiri dan dimulai dari keluarga. Surat At-Tahrim ayat 6, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum
nara. Hai orang-orang yang beriman, jaga dirimu. Dirimu jaga, diri sendiri jaga. Setelah itu siapa? Ya Rabb, ahlikum, keluargamu jaga. Jaga dari apa? Nara, jaga dari sentuhan api neraka. Kalau orang yang berhasil menjaga dirinya dengan izin Allah dari neraka, pasti ke surga. Karena tempat di akhirat nanti tidak ada setelah neraka, selain neraka tidak ada lagi kecuali apa? Kecuali surga. Orang yang minta perlindungan kepada Allah dari neraka, itu artinya minta surga. Itu artinya minta surga, karena dia minta perlindungan kepada Allah dari neraka. Oleh karena itu hati-hati, hati-hati dengan orang berdoa pakai bahasa Arab, kita tidak tahu artinya, main amin-amin aja. Itu hati-hati itu Pak. Yang seperti itu sepertinya banyak terjadi di negeri kita Indonesia tercinta ini. Yang berdoa pakai bahasa Arab, kita tidak tahu apa yang dia doakan, yang penting amin, amin, amin. Kabulkan ya Allah. Amin apa artinya? Kabulkan ya Allah, kabulkan ya Allah, kabulkan ya Allah. Karena saya secara pribadi pernah menemukan ustadznya minta neraka. Jemaahnya bilang amin. Pernah punya pengalaman sekali, tapi kalau yang sekali itu dikabulkan Allah gimana? Ustadznya bilang gini, Allahumma qsimna min khasyatika ma tuhawwiluna bihi jannatak. Harusnya doa yang dia baca, harusnya lafaz yang benar, Allahumma qsimna min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak. Itu harusnya lafaz yang benar. Ya Allah, berikan rasa kepada kami, rasa takut kepada Engkau ya Rabb, yang menghalangi kami dari berbuat maksiat kepadamu, dan berikan kami anugerah berbuat taat agar dengannya kami sampai ke surgamu. Itu makna yang benar. Si ustadz ini mungkin salah hafal atau salah ucap, Allahu alam. Entah salah hafal, entah salah ucap. Yang dia baca apa yang tadi saya baca, Allahumma qsimna min khasyatika ma tuhawwiluna bihi jannatak. Karena tidak tahu, kata jamaah amin, amin. Padahal arti yang dia baca tahu apa? Ya Allah, berikan kepada kami rasa takut kepadamu, yang dengan rasa takut itu Engkau pindahkan kami dari surgamu. Engkau pindahkan kami dari surgamu. Mau pindah kemana mas? Tak ada tempat selain surga kecuali neraka. Fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'id. Sekelompok manusia ada di surga, sekelompok yang lain ada di neraka. Nggak ada tempat yang lain. Adapun jembatan antara surga dan neraka, ada jembatan antara surga dan neraka, bukan jembatan sirat yang ada di atas neraka, bukan. Ada jembatan satu lagi. Itu sebelum penduduk surga masuk surga. Namun setelah semua masuk surga, tidak ada yang di atas jembatan itu. Namun itu sebelum penduduk surga masuk surga. Di atas jembatan itulah seluruh sakit hati dicabut oleh Allah, seluruh hasad dan dengki dicabut oleh Allah, seluruh hal yang tidak enak kepada seorang muslim antara muslim dan lain dicabut oleh Allah dari hati manusia, sehingga hati itu menjadi hati yang bersih. Tak ada sedikit pun hasad, tak ada dengki, tak ada iri hati, tak ada sakit hati sedikit pun. Ada kemungkinan di surga nanti kita bertemu dengan musuh kita, Pak. Betul tidak? Musuh bebuyutan mungkin. Tapi kalau sudah masuk surga menjadi hamim, orang yang saling berkasih sayang. Kenapa? Sudah hilang yang namanya syahna, baghdha, hasad, dengki, sudah tidak ada lagi di hati penduduk surga. Akan damai surga Allah dengan orang-orang yang hatinya bersih, sebagaimana dunia ini akan damai dengan orang-orang yang apabila diisi oleh mayoritas orang yang berhati bersih. Masjid ini kalau dikelola oleh mayoritas orang yang berhati bersih dan jamaahnya berhati mayoritas saja sudah, semuanya mustahil. Berhati bersih, insya Allah aman, damai, tentram, bahagia. Namun hasad, dengki, iri hati, sakit hati, coba tanya di hati antum sekarang ini, kira-kira ada nggak rasa-rasa sakit hati kepada seseorang? Itu hilang di atas jembatan, itu hilang nantinya.
dan berusaha untuk menghilangkan sakit hati itu di dunia ini, karena itu diperintahkan Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Dan maksud pemaaf adalah menghilangkan sakit hati itu. Jadi tidak ada tempat di selain surga di akhirat kelak kecuali hanya neraka. Ketika minta kepada Allah, ya Allah berikan kami sesuatu yang bisa membuat engkau pindahkan kami dari surgamu, itu artinya minta neraka. Ada sekitar 300 orang yang hadir ketika itu, semuanya membaca amin, ya Allah kabulkanlah. Sekaligus saya ingin menyampaikan tanpa mengurangi rasa hormat, karena ini yang saya yakini. Seorang pendai, seorang ustadz, seorang penceramah, dia wajib menyampaikan sesuatu yang dia yakini daripada kebenaran. Dia sampaikan dengan cara yang baik, dengan tutur kata yang baik, akhlak yang baik, ya, apa yang dia yakini. Dia tidak boleh menyampaikan apa yang dia tidak yakini, hanya sekedar ingin menyamakan dengan jamaah, nggak boleh. Ada zaman sekarang sudah mulai, yang penting sesuaikan dengan jamaah kita, walaupun bukan itu yang kita yakini, namun jamaahnya itu berbicaralah seperti jamaahnya. Itu tidak benar sama sekali. Jamaah itu harus ditarik kepada keyakinan yang kita yakin berasal dari Al-Quran dan Hadis, berasal dari pengamalan Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad SAW datang untuk membawa kebenaran, menerangkan yang batil, membawa yang hak. Al-Quran diturunkan untuk furqan, untuk membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Dan di antara yang hak adalah umat Islam disuruh oleh Allah berdoa kepada Allah masing-masing, tidak dipimpin-pimpin. Itulah yang diamalkan oleh Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam di dalam hidup beliau. Sehingga seorang muslim harusnya masing-masing muslim muslimah pandai berdoa kepada Allah. Hafalkan satu doa di dalam Al-Quran satu minggu, satu pekan, satu doa satu pekan yang ada di dalam Al-Quran. Rabbana hablana min azwajina satu pekan, Rabbana srif anna adzaba jahannam satu pekan, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana satu pekan, Allahumma innaka man tudkhilin nar faqad aghzayta wa ma lidh-dhalimin min ansar satu pekan. Misalnya Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina satu pekan. Kalau kita bisa menghafal satu doa satu pekan, itu setengah tahun berapa doa yang kita hafal? 6 kali 4 berapa? 6 kali 4? Berapa? 48. Mungkin sekitar 50 doa, karena pekannya ada yang 5 kan? Ada 50 doa setengah tahun saja, nggak usah lama-lama, nggak usah 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun ngapal doa. Serius ngapal doa, satu doa dari Al-Quran satu pekan. Masa satu pekan nggak hafal-hafal sih? Kalau kita nggak percaya Pak, rata-rata doa orang Rabbana atina fid dunya hasanah, udah nggak gerak-gerak dari Rabbana atina fid dunya hasanah. Betul, dia adalah doa yang jami'un, doa yang menyeluruh. Tapi apakah Allah hanya mengajarkan kepada kita doa itu? Kan tidak. Umat Islam harus pandai berdoa kepada Allah. Oleh karena itu para sahabat belajar berdoa dari doa-doa Nabi dan Rasul, dan mereka berdoa sendiri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita mulai terlatih untuk doa tinggal dipimpin aja, tinggal dipimpin, nanti tinggal amin-amin kan selesai. Akhirnya habislah generasi yang benar-benar berdoa, mengerti apa yang dia baca dalam doa itu, sehingga insya Allah dijamin gak salah. Lahirlah generasi berikutnya yang hanya menghafal, tidak tahu artinya. Tertutup kemungkinan? Tidak tertutup kemungkinan. Saya tidak ingin menyebut nama sebuah tempat, saya tidak ingin menyebut nama sebuah tempat karena mungkin ada yang tersinggung kalau nama itu disebut. Saya pergi ke sana mengantarkan adik sepupu menikah. Allah takdirkan calon mertuanya, adik sepupu ini, calon mertuanya adalah kepala KUA daerah situ, kepala kantor urusan agama di negeri tersebut, negeri A di Sumatera Barat ini. Di Sumatera Barat ini saya nggak mau sebut nama, tak ada artinya nama itu.
Artinya kalau sudah kepala kantor urusan agama, harusnya kan orang yang sangat mengerti dalam mengucapkan doa. Dan setelah hajatan kita selesai, dalam arti kata lamaran sudah disampaikan dan semacamnya, dia ingin melamar putri daripada bapak tersebut, dan ketika itu dimintakan kepada saya secara pribadi memimpin doa, karena yang saya tahu bahwa Rasul tidak mengajarkan seperti itu. Saya minta maaf nggak bisa. Akhirnya beliau yang memimpin doa. Satu kali majelis memimpin doa itu 12 kesalahan membaca doa. 12 kesalahan. Saya baca, oh ini salah nih 1, salah lagi 2, salah lagi 3, salah lagi 4, salah lagi 5. Ada 12 dalam sekali beliau membaca doa itu. Satu acara apa nama itu? Acara lamaran apa? Acara meminang, melamar. Maka tidak tertutup kemungkinan lahir generasi yang hanya pandai membaca lafaz, tak mengerti apa artinya, sehingga ada kesalahan dalam membaca doa. Sholat Jumat suatu hari di masjid di Pekanbaru, kalau ini di salah satu masjid namanya Masjid Shodiqin di Pekanbaru, imamnya membaca, khotibnya membaca doa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurratan, sampai di situ. Harusnya qurrata a'yun, tapi dia berhenti sampai qurratan. Entah kenapa, entah salah sebut, entah apa, entah gitu. Yang dia hafalan saya juga nggak tahu. Kata jemaah sholat Jumat amin, saya nggak mau. Kenapa? Saya tahu artinya. Karena sedikit banyak punya bahasa Arab. Nggak pandai-pandai betul bahasa Arab, tapi insya Allah ngerti lah. Karena doa yang dia baca, wahai Rabbana, wahai Rabb kami, jadikan istri-istri kami dan anak-anak kami bola. Itu artinya. Kata jamaah Jumat amin. Mau ditendang-tendang istri sama anaknya. Nah, ini pengalaman hidup ya, pengalaman hidup. Sehingga memang kalau kita lihat pengalaman hidup ini dan kita selaraskan dengan tuntunan agama, maka tak ada yang bertabrakan, asal diselaraskan dengan tuntunan agama. Berarti Allah menyuruh kita pandai berdoa masing-masing, agar bisa berdoa masing-masing kepada Allah dan tidak membeo, apa artinya itu, mengiaminkan saja padahal tidak tahu apa yang dibaca. Boleh jadi yang membaca doa salah dan kita aminkan, berbahaya. Mau satu lagi contohnya? Baik, satu lagi di Pekanbaru juga, masih di Pekanbaru. Dulu kalau tahun 2006, lebih kurang tahun 2006, ada kasus sekolah massal di kesurupan massal di sekolah. Itu yang rekor pertama itu Pekanbaru. Allah takdirkan kita di sana, Allah mudahkan dan takdirkan di sana kita ikut meruqyah waktu itu 2006 itu. Dan di acara pagi setelah tausiah, kita yang memberikan tausiah, memberikan semangat kepada mereka untuk berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis, berzikir pagi dan petang, dan rajin mendekat kepada agama, membaca Al-Quran dan tidak takut berhadapan dengan jin. Pada sisi terakhir dimintakan kita untuk memintakan doa, dan kita mohon maaf Pak, mohon maaf kami nggak bisa. Akhirnya dimintakan ke salah seorang yang hadir di sana, yang kebetulan hadir dari warga sekitar, dan menurut bapak ini di kampungnya dia sudah digelari khalifah. Saya nggak tahu khalifah apa itu, paling tidak khalifah lah, berjubah dan berserban. Ketika itu beliau hadir dan dimintakan, dan beliau yang membaca doa khalifah di kampungnya. Khilafahnya apa saya tidak tahu. Dan doa yang harus dibaca, Allahumma rfa'annal bala'a wal waba'a, doa yang masyhur. Ya Allah, angkat dari kami bala, wabah, angkat dari kami. Tapi yang dia baca Allahumma rfa'annal bala'a bil bala, itu yang dia baca. Artinya, ya Allah, angkat dari kami bala ini dengan mendatangkan bala baru. Itu doa yang beliau baca. Demi Allah, kita dengar sendiri, Allahumma rfa'annal bala'a bil bala, ya Allah, angkat dari kami bencana dengan bencana baru. Angkat yang ini, datangkan lagi yang baru. Kata majelis guru, karyawan, murid-murid, amin, 600 orang. Jadi hati-hati kalau
Kalau tidak sesuai dengan sunnah Rasul, ada hal yang berbahaya di situ. Kalau tidak sesuai dengan sunnah Rasul, makanya sunnah Rasul kalau ada acara, ada doa memang, tapi doanya itu orang itu langsung mengucapkan kepada tuan rumah. Semoga Allah memberikan berkah kepada anda, kami telah makan di sini, dan ada lapas-lapas doa yang diajarkan oleh Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Minimal jazakallahu khairan. Semoga Allah membalasi kebaikan kepadamu wahai saudaraku. Bukan dengan cara yang tadi. Kembali kepada kampung halaman kita adalah surga Allah tabaraka wa taala. Dan kita di sini hanya perantauan. Kita orang merantau semuanya di sini. Permasalahannya apakah kita benar-benar ingin pulang kampung? Serius ingin pulang kampung? Kalau serius ingin pulang kampung, apakah kita serius membuat persiapan di kampung halaman? Karena sebagian orang persiapan pulang kampungnya ala kadar, Pak. Dan itu kita saksikan sendiri. Belajar, duduk di majelis taklimnya, belajar ilmunya, kapan bisa, kapan sempat. Itu kan ala kadar namanya itu. Padahal Nabi SAW mengatakan thalabul ilmi fardhah, menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Dia kapan sempat? Sudahlah kapan sempat, tidaklah fokus. Alhamdulillah di sini nggak ada. Sambil ngerokok, di sini nggak ada, alhamdulillah. Sudah gitu, kalau selesai Ustaz penceramah, dia pula yang menilai, wah bagus, nggak mantap Ustaznya. Sudahlah ala kadar datang, duduk menjauh, merokok, pandai pula jadi juri Ustaz. Ustaz ini bagus nih, cocok sama saya. Emang agama cocok sama saya dengan tidak cocok sama saya agama ini? Agama ini Al-Quran, hadis, itulah agama. Yang kalau sudah Al-Quran yang dibacakan nggak ada yang tidak bagus, semua bagus. Asal difahami dengan makna yang benar. Kalau sudah hadis yang dibacakan, hadisnya sahih, pasti bagus asal difahami dengan makna yang benar. Itu syaratnya. Al-Quran harus dengan makna yang benar, pemahaman yang benar. Karena ada orang membaca Al-Quran, maknanya makna batil yang dia inginkan. Ada Pak? Tahukah kita bahwa cara orang menyesatkan sekarang pakai Al-Quran? Dibacakan ayat Al-Quran untuk mengajak kita kepada agama selain agama Islam. Bunyi buktinya di dalam Al-Quran ada. Fahamkah kita bahwa orang-orang yang mengajak manusia untuk membuka aurat dilihat oleh ribuan dan ratusan orang atau jutaan orang, dalilnya pakai Al-Quran? Mustahil Al-Quran mendukung semua itu. Al-Qur'annya benar, pemahamannya tentang Al-Qur'an itu salah. Yang salah bukan Al-Qur'annya, yang salah pemahaman dia terhadap Al-Qur'an. Al-Qur'an pasti sumber hidayah, Al-Qur'an pasti sumber petunjuk dengan syarat difahami dengan pemahaman yang benar. Hadis pasti sumber hidayah, pasti sumber petunjuk dengan syarat difahami dengan pemahaman yang benar. Kalau tidak difahami dengan kalau difahami dengan pemahaman yang tidak benar, bisa jadi membaca hadis orang mengatakan sayalah Tuhan. Orang yang mengatakan sayalah Tuhan berdalil dengan hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Hati-hati. Al-Quran dan hadis itu pasti benar, pasti baik, namun ada syaratnya. Harus difahami dengan pemahaman yang benar. Dari Nabi Muhammad kita belajar Al-Quran dan hadis dan belajar memahaminya bagaimana. Sehingga kalau para sahabat salah faham ditegur oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sahabat saja salah faham ditegur, apalagi kita yang salah faham. Harus lebih terima kita ditegur. Sahabat mereka ahli ilmu, ditegur juga oleh Nabi. Kalau salah dalam memahami ayat, salah dalam mempraktekkan Islam yang hak. Ada salah para sahabat mempraktekkan, namanya manusia, bukan orang yang terpelihara seperti Nabi dan Rasul. Ya, akhirnya salah. Rasul sampai marah. Di antaranya dalam Sahih Bukhari, marah Nabi SAW dan mengatakan, awalam yas'alu idlam ya'lamu. Kenapa mereka tidak bertanya dulu? Karena mereka sebelumnya tidak tahu. Karena mereka tidak tahu, kenapa tidak bertanya dulu? Fa inna shifa'al ayyi su'al. Obat daripada kebodohan itu adalah bertanya.
Qataluhu qatalahumullah, mereka bunuh orang itu, semoga Allah perangi mereka. Coba lihat, didoakan oleh Nabi keburukan untuk orang yang berfatwa tanpa ilmu dan tidak mau bertanya dulu langsung berfatwa. Kenapa? Kesalahan para sahabat. Sahabat manusia, dan sahabat tak seorang pun yang maksum, apalagi kita. Kalau sahabat saja ada kekeliruan, apalagi kita. Dan jangan katakan bahwa ya sudahlah, yang penting masing-masing beramal sesuai keyakinan. Jangan ada saling salah menyalahkan dalam arti kata koreksi mengoreksi, nasihat menasihati. Yang penting orang itu sholat, gimana sholatnya terserah. Jangan ada yang orang sholat jangan disalah-salahkan. Nabi mengatakan kepada seorang sahabat yang sholat, selesai dia sholat, datang kepada Nabi mengatakan, kamu balik lagi sholat, kamu belum sholat. Sholat dia lagi, pemuda itu. Lalu datang kepada Nabi, kata Nabi, balik lagi sholat, kamu belum sholat. Karena apa? Ada kesalahan dalam sholat, ada kerancuan dalam cara melaksanakan sholat, yang sehingga Nabi mengatakan, sholat lagi, kamu belum sholat. Kalau tidak salah, Bapak pernah dengar, asal dia sholat sudah selesai itu. Yang salah itu yang tidak sholat, gitu enggak? Jadi orang sholat nggak ada yang salah, gitu. Tahukah kita bahwa Nabi SAW bersabda dalam hadis Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, wailul lil a'qabi minan nar, celaka tumit-tumit yang disentuh oleh api neraka. Tumit-tumit disentuh oleh api neraka. Tumit siapa? Tumit orang yang sholat, namun ketika berwuduknya masih ada bahagian tumitnya yang tidak terkena air. Dia wuduk untuk sholat. Kenapa? Karena hadis ini Nabi keluarkan, Nabi sampaikan, melihat ada orang yang berwuduk, namun di bagian belakang tumitnya ada sebesar kuku yang tidak terkena air. Ada saudara kita lihat di zaman kita sekarang, apalagi sekarang zaman keran, tendang kiri, tendang kanan, selesai. Tidak pakai digosok, tidak pakai diperhatikan bagian belakang terkena air atau tidak. Kata Nabi, wailul lil aqabi minan nar, celaka tumit-tumit disentuh oleh api neraka. Ini tumit orang yang wuduk kemudian sholat. Hadis ini Bukhari dan Muslim, riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Orang yang sholat wuduk, kata Nabi, neraka. Karena tak peduli dengan wuduk, asal wuduk aja. Tak peduli apakah anggota wuduk terkena air semuanya atau tidak. Wuduk batal sholat, betul tidak? Wuduk batal sholat. Seolah-olah dia tidak wuduk dan seolah-olah dia tidak sholat, padahal dia sudah sholat. Sholat secara zahir, sebagaimana Nabi mengatakan kepada pemuda itu, sholli fa innaka lam tusalli, sholat lagi, kamu belum sholat. Bapak ibu kaum muslimin, menasihati saudara-saudari kita untuk menjalankan sesuatu yang benar, untuk mereka melakukan hal yang salah, untuk itu adalah kebaikan, bukan keburukan. Ya, kita lanjutkan. Maka mari kita, ma'asyiral muslimin, benar-benar serius untuk ingin kembali ke kampung halaman, serius untuk menyiapkan persiapan kampung halaman. Kalau ingin tahu siapa yang paling serius, gampang, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahukah kita bagaimana Nabi? Kata Aisyah radhiyallahu anha, kalau Nabi dapat uang, dapat harta, itu tidak pernah tersisa harta itu lebih daripada 10 hari. Kalau beliau dapat harta, diberikan oleh Allah kepada beliau harta, Allah kalau sudah memberikan kepada nabinya melimpah-limpah. Sejarahnya banyak. Kata Aisyah, tak pernah berlalu 10 hari harta yang Allah berikan kepada Nabi itu masih tersisa. Semuanya dibagikan. Ada yang minta dibagikan, ada yang diberi, asal diinfakkan. Dalam 10 hari akan habis. Itu Nabi kita tercinta SAW. Kalau boleh dikatakan, sisa harta beliau itulah untuk dunia. Sisa harta beliau itulah untuk apa? Untuk dunia. Mayoritas harta beliau adalah untuk di kampung halaman diletakkan. Itu yang paling sempurna, walaupun tidak wajib seperti Rasul tidak wajib dalam berinfak 10 tadi, tidak wajib tuh Pak. Tapi kalau antum berhasil mengamalkannya begini, tapi
sampai kepada hal yang seperti itu tidak. Kenapa? Karena Allah tidak mengharamkan kita punya harta asal ditunaikan apa? Kewajiban dalam harta itu. Laisa fil mali haqqun siwat zakah. Tak ada lagi kewajiban pada harta selain zakat. Kalau sudah dikeluarkan zakatnya, maka itu adalah harta yang halal untuk dinikmati. Namun yang terbaik adalah apa yang dilakukan Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena mayoritas harta beliau simpankan untuk bekal akhirat, sisanya untuk dunia. Lalu kalau kita melihat infak kaum muslimin sekarang, sisa-sisa ongkos oplet, sisa-sisa belanja pasar, sisa apa lagi? Entah lebih kurang, lebih sisa-sisa lebih kurang. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih, ala inna sil'atallahi ghaliyah, ala inna sil'atallahi hiyal jannah. Yang Allah perdagangkan kepada kalian barang mahal, yang Allah perdagangkan kepada kalian adalah surga. Surga itu mahal. Itu yang Allah dagangkan kepada kita. Bukankah beramal soleh, beriman, berjihad adalah perdagangan dengan Allah? Betul tidak? Di akhir surat As-Saff, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Hai orang-orang yang beriman, maukah kalian aku tunjukkan bisnis perdagangan yang akan menyelamatkan dari azab yang sangat pedih. Allah mengatakan beriman itu adalah perdagangan. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum. Allah membeli dari orang yang beriman. Lihat, Allah membeli dari orang yang beriman. Jiwa mereka, harta mereka, Allah beli dari orang yang beriman. Dan Allah bayar dengan surga, bi anna lahumul jannah. Maka kalau surga Allah mahal, maka jangan cari yang mahal dengan sisa-sisa. Sisa-sisa jadikan untuk dunia. Akan tetapi benar-benar serius untuk membangun istana di surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, istana di surga Allah tabaraka wa taala itu batu batanya ada yang emas, ada yang perak. Batu batanya ada emas, ada perak. Belum ada kita lihat bangunan di permukaan bumi seperti itu. Di surga seperti itu. Hadisnya sahih, disahihkan oleh para ulama ahli hadis bahwa labinuha min fiddah wa labinah min fiddah wa labinah min dhahab. Ada yang bata-batanya ini bangunannya itu dari emas, dan ada yang dari perak. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Dan kesempatan kita untuk membangun kemuliaan di surga Allah tabaraka wa taala hanya ada di permukaan bumi ini. Tak ada di tempat yang lain. Jangan pernah berharap bisa mengejar surga di akhirat, karena akhirat hanya hari pembalasan. Maliki yaumiddin. Allah penguasa hari pembalasan, maksudnya hari akhirat. Kenapa? Karena akhirat memang bukan tempat untuk beramal. Maka kalau benar serius ingin kembali ke kampung halaman, di dunia ini harus tunjukkan keseriusan itu. Kalau ingin membangun kemuliaan di kampung halaman, kemuliaan itu dibangun dari sini, dari permukaan bumi ini. Allah berfirman, wa tazawwadu, ambillah bekal di permukaan bumi ini, ambil bekal. Fa inna khairaz zadit taqwa, sebaik-baik bekal untuk akhirat adalah takwa. Maka kita disuruh untuk mengambil bekal kita sebanyak-banyak di dunia ini untuk kita bawa ke kampung halaman kita di akhirat. Semoga semua kita berkumpul di kampung halaman ayah kita Adam alaihi salatu wassalam, yaitu surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya rasa itu dulu materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah menjadikan kita hamba-hambanya yang serius untuk mengejar surga Allah di permukaan bumi ini, dan tidak terpengaruh kepada orang-orang yang asal-asalan dalam mengejar surga, namun seriusnya adalah mengejar neraka Allah Subhanahu wa ta'ala, atau mengejar dunia tanpa peduli kepada apakah itu diridhoi atau tidak diridhoi. Dan itu sudah sangat banyak di permukaan bumi orang-orang yang seperti itu. Semoga Allah jauhkan kita dari mereka dan jauhkan kita dari biografi hidup mereka,
dari cerita tentang mereka, dari mendengar sesuatu tentang mereka, supaya kita tidak terpengaruh. Karena manusia sekarang ini benar-benar terpengaruh dengan dunia, walau datang dari orang kafir. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Karena dunia itu benar-benar menipu, dunia itu benar-benar mempesona, dan dunia itu benar-benar bisa menghanyutkan dari jalan yang benar. Kalau tidak dipegang oleh orang-orang yang benar-benar bertakwa, maka dunia itu benar-benar penuh dengan hal yang menyeret mereka ke neraka. Semoga Allah menjaga kita dan orang-orang yang kita cintai, dan bisa mengajak sedikit demi sedikit sesuai yang Allah mudahkan untuk kita ajak bersama-sama mencari sebanyak-banyaknya bekal di dunia ini untuk kita bawa ke kampung halaman kita di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai di sini pertemuan kita. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah memudahkan kita untuk berusaha di permukaan bumi untuk mengejar akhirat, untuk melakukan persiapan menuju kampung halaman kita yang sesungguhnya. Dan ingatlah bahwa tidak semua orang akan sampai ke kampung halaman sesungguhnya, karena iblis berusaha untuk menyeret dia untuk tidak masuk kepada kampung halaman dia yang sesungguhnya, yaitu surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mari kita lawan iblis itu dengan cara melakukan hal yang bertabrakan, berlawanan dengan godaan-godaan iblis, godaan-godaan syaitan, sebagaimana yang Allah firmankan di dalam ayat yang telah kita bacakan tadi, ya bani Adam la yaftinannakum syaitan kama akhraja abawaikum minal jannah. Dan semoga Allah wafatkan kita semua di atas husnul khatimah, dan semoga Allah ampunkan kita di yaumil hisab, dan semoga Allah tabaraka wa taala kuatkan kaki kita ketika melintas di atas sirat. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.